Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang memberikan pedoman hidup yang lengkap dan sempurna, memberikan aturan-aturan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal memelihara hewan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga keseimbangan antara hakikat kehidupan dunia dan akhirat, termasuk dalam pemilihan hewan yang boleh atau tidak boleh dipelihara. Tentu saja, hukum-hukum ini disandarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Memelihara hewan merupakan bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa kasih sayang dan perhatian terhadap makhluk lainnya. Namun, tidak semua hewan diperbolehkan untuk dipelihara menurut ajaran Islam. Beberapa jenis hewan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, atau bahkan bisa menimbulkan bahaya bagi pemiliknya dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat aturan yang melarang memelihara hewan tertentu. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 jenis hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam, beserta penjelasan mengenai hukum dan alasan-alasan yang mendasari larangan tersebut. Larangan ini bukan tanpa dasar, melainkan berakar pada petunjuk Al-Quran, hadis, serta maslahat yang harus dijaga bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya dengan baik. Dengan memahami larangan ini, umat Islam diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih hewan peliharaan yang sesuai dengan tuntunan agama. 1. Anjing. Dalam pandangan Islam, anjing adalah salah satu hewan yang memiliki posisi khusus dalam hukum syariat, baik dari segi kebersihan, kesehatan, maupun fungsinya dalam kehidupan manusia. Anjing memiliki banyak kegunaan, seperti untuk berburu, menjaga rumah, dan melindungi ternak. Namun demikian, Islam memberikan batasan-batasan yang sangat jelas tentang bagaimana anjing sebaiknya diperlakukan, terutama ketika dipelihara sebagai hewan peliharaan. Secara umum, Islam tidak melarang untuk memelihara anjing, tetapi syaratnya harus sesuai dengan tujuan yang sah, yaitu untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga rumah. Hal ini jelas dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang setiap harinya sebanyak 2 kirot, kecuali anjing untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga tanaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa memelihara anjing untuk tujuan selain yang disebutkan di atas, seperti untuk peliharaan tanpa fungsi tertentu, akan mengurangi pahala setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara anjing tanpa tujuan yang jelas atau fungsional dapat menjadi tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Salah satu alasan mengapa Islam memberikan aturan ketat tentang memelihara anjing adalah karena anjing dianggap sebagai hewan yang najis, khususnya air liurnya. Air liur anjing dianggap sebagai najis mughalazah, najis yang berat, dan bisa menajiskan benda atau tempat yang terkena olehnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Jika anjing menjilat bejana seseorang, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila air liur anjing mengenai bejana atau tempat makan, maka tempat tersebut harus dibersihkan dengan cara yang lebih intensif, yaitu mencucinya dengan 7 kali air, salah satunya menggunakan tanah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam Islam, serta betapa berhati-hatinya umat Islam dalam menjaga diri dari najis. Oleh karena itu, meskipun anjing bisa berguna untuk tujuan tertentu, Islam mengatur bagaimana cara memeliharanya agar tidak merusak kebersihan dan kesehatan umat Islam. Meskipun anjing memiliki banyak manfaat, Islam menekankan agar umatnya selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari,
Bagi umat Islam yang memelihara anjing, mereka harus memastikan bahwa anjing tersebut tidak merusak kebersihan rumah dan lingkungan. Dalam beberapa situasi, anjing juga berpotensi menjadi pembawa penyakit, terutama jika tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, memelihara anjing di luar rumah atau di tempat yang tidak mengganggu kebersihan lingkungan adalah solusi terbaik. Islam juga menyarankan agar anjing yang dipelihara harus memiliki peran yang jelas, misalnya sebagai anjing penjaga atau pemburu, bukan sekadar sebagai hewan peliharaan tanpa tujuan yang jelas. 2. Ular. Ular dalam Islam dikenal sebagai salah satu hewan yang berbahaya, baik bagi manusia maupun hewan lain. Ular berpotensi membahayakan nyawa manusia karena racun yang dimilikinya dan sifat agresifnya. Oleh karena itu, dalam Islam, memelihara ular tidak dianjurkan, dan dalam beberapa situasi, ular dianggap sebagai hewan yang harus dibunuh apabila ditemukan di sekitar rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 jenis hewan yang harus dibunuh di tanah haram, dan salah satunya adalah ular. Dalam suatu hadis mengatakan, ada 5 jenis hewan yang harus dibunuh di tanah haram, salah satunya adalah ular. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ular adalah hewan yang berbahaya karena dapat menyerang manusia secara tiba-tiba dan menyebabkan kematian dengan racunnya. Beberapa jenis ular, seperti ular berbisa, sangat berbahaya dan dapat membunuh seseorang dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, Islam menganjurkan untuk menghindari dan membunuh ular yang berada di sekitar tempat tinggal untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Selain itu, ular juga dikenal sebagai hewan yang membawa kesan negatif dalam banyak kebudayaan, termasuk dalam tradisi Islam. Dalam budaya Islam, ular seringkali dianggap sebagai simbol dari kejahatan dan bahaya, yang sering muncul dalam cerita-cerita tentang godaan dan kejahatan. Oleh karena itu, memelihara ular dalam rumah bisa membawa dampak psikologis negatif dan ketidaknyamanan bagi penghuni rumah. Dalam Islam, tujuan memelihara hewan adalah untuk mendapatkan manfaat yang baik dan menjaga keselamatan umat manusia. Ular, yang dikenal sebagai hewan yang agresif, sulit dikendalikan, dan berbahaya, tidak memenuhi tujuan tersebut. Oleh karena itu, meskipun ular memiliki keunikan dan daya tarik tertentu bagi sebagian orang, Islam lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara ular dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. 3. Burung elang. Burung elang adalah hewan pemangsa yang sangat kuat, terkenal dengan kecerdasan dan ketangkasannya dalam berburu. Walaupun banyak orang mengagumi kekuatan dan keberanian burung elang, dalam Islam, memelihara burung elang sebagai hewan peliharaan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sifat elang yang agresif, ruang gerak yang luas yang diperlukan, dan sulitnya mengendalikan elang dalam lingkungan rumah tangga. Elang adalah predator yang sangat terlatih untuk berburu dan mengandalkan instingnya dalam berburu hewan lain. Oleh karena itu, meskipun elang memiliki banyak kelebihan, sifat alaminya yang agresif dan berburu membuatnya kurang cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Dalam kehidupan rumah tangga, elang membutuhkan ruang yang sangat luas untuk terbang dan berburu, sehingga memeliharanya di dalam rumah atau tempat yang terbatas akan menjadi tidak nyaman bagi burung tersebut. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam dan memperlakukan hewan dengan baik, sesuai dengan fitrah dan kebutuhannya. Burung elang, sebagai pemangsa alami, sebaiknya dibiarkan hidup bebas di alam liar agar ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan menjaga keseimbangan ekosistem. Memelihara burung elang dalam lingkungan rumah tangga dapat mengganggu kebebasan dan fitrah hidupnya, serta bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi pemiliknya. Islam menekankan bahwa memelihara hewan peliharaan harus memberikan manfaat, baik bagi pemiliknya maupun bagi lingkungan sekitarnya. Burung elang, meskipun memiliki kemampuan berburu yang luar biasa, tidak membawa manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, memelihara elang di rumah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lebih menekankan pada hewan-hewan yang memberikan manfaat praktis bagi kehidupan umat Islam. 4. Tikus.
Tikus adalah salah satu hewan yang sangat merugikan dalam kehidupan manusia. Mereka dikenal sebagai pembawa penyakit dan perusak makanan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada barang-barang dan fasilitas rumah tangga. Dalam Islam, memelihara tikus dalam rumah tidak dianjurkan, dan bahkan Rasulullah SAW menyarankan untuk membunuh tikus yang ditemukan di rumah, karena keberadaan tikus dapat membahayakan kebersihan dan kesehatan. Tikus adalah hewan yang dapat membawa berbagai macam penyakit, seperti penyakit leptospirosis, plague, dan beberapa jenis infeksi bakteri. Keberadaan tikus di dalam rumah dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit tersebut, baik melalui kotorannya, urin, maupun gigitan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan menghindari hewan-hewan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Selain membawa penyakit, tikus juga dikenal sebagai hewan yang merusak peralatan rumah tangga, makanan, dan barang-barang lainnya. Dalam beberapa kasus, tikus dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar, sehingga keberadaannya dapat sangat merugikan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan menghindari hewan-hewan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti tikus. Dalam Islam, larangan untuk memelihara tikus juga berkaitan dengan prinsip menjaga kebersihan dan kesehatan. Memelihara tikus dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk hidup dalam keadaan bersih dan sehat. Oleh karena itu, umat Islam sebaiknya menghindari keberadaan tikus di rumah dan segera mengatasi masalah tikus yang ada dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. 5. Burung gagak. Burung gagak adalah salah satu jenis burung yang seringkali dianggap membawa kesan buruk dalam banyak kebudayaan. Meskipun gagak memiliki kecerdasan yang luar biasa dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, dalam Islam, memelihara gagak tidak dianjurkan. Beberapa alasan di balik larangan ini adalah karena gagak tidak memberikan manfaat yang nyata bagi manusia dan seringkali hidup di tempat yang kotor. Dalam banyak kebudayaan, termasuk Islam, gagak sering dianggap sebagai simbol kematian dan kesialan. Hal ini berhubungan dengan karakteristik gagak yang sering ditemukan di tempat-tempat yang kotor atau tempat yang dianggap tidak baik, seperti kuburan. Meskipun gagak memiliki kecerdasan dan adaptasi yang luar biasa, keberadaannya seringkali dianggap membawa aura negatif. Dalam ajaran Islam, memelihara hewan harus memberikan manfaat praktis bagi pemiliknya dan kehidupan sehari-hari. Gagak, meskipun memiliki beberapa keunggulan, tidak membawa manfaat yang signifikan bagi umat Islam. Selain itu, gagak juga sering dianggap sebagai burung yang tidak dapat membawa banyak kebaikan, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, memelihara gagak tidak sesuai dengan prinsip Islam yang lebih mengutamakan hewan yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia. 6. Cicak. Cicak adalah hewan kecil yang sering ditemukan di dalam rumah-rumah. Meskipun cicak tidak berbahaya secara langsung, keberadaannya dapat mengganggu kebersihan rumah. Cicak dikenal sebagai hewan yang sering berada di tempat yang kotor dan bisa membawa kuman atau penyakit. Dalam Islam, cicak tidak dianjurkan untuk dipelihara. Bahkan Rasulullah SAW menyarankan untuk membunuh cicak yang ditemukan di rumah. Cicak seringkali hidup di tempat yang kotor dan lembab, sehingga keberadaannya dapat membawa penyakit. Selain itu, suara cicak yang berisik juga sering mengganggu ketenangan di rumah. Rasulullah SAW dalam hadis menyarankan untuk membunuh cicak karena dianggap sebagai hewan yang tidak baik untuk dipelihara. Dalam sebuah hadis mengatakan, cicak adalah hewan yang dibenci, maka bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cicak seringkali menjadi gangguan kecil dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi umat Islam yang mengutamakan kebersihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menghindari memelihara cicak dan menjaga rumah tetap bersih dan nyaman. Dengan cara ini, umat Islam dapat menjaga kebersihan rumah dan menghindari gangguan yang bisa datang dari keberadaan cicak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam memberikan petunjuk yang jelas mengenai hewan-hewan yang boleh dan tidak boleh dipelihara. Larangan terhadap beberapa jenis hewan, seperti anjing, ular, burung elang, tikus,
burung gagak, dan cicak, bukan tanpa alasan. Setiap aturan yang diberikan bertujuan untuk menjaga kebersihan, keselamatan, dan kesehatan umat Islam. Memelihara hewan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama bisa berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain, serta berpotensi merusak tatanan kehidupan yang seharusnya bersih dan aman. Islam menekankan pentingnya kebersihan, keselamatan, dan maslahat bagi umatnya. Oleh karena itu, memelihara hewan yang bisa membahayakan atau merugikan, baik dari segi kesehatan, kenyamanan, maupun kebersihan, sangat tidak dianjurkan. Dengan memahami larangan ini, umat Islam dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilih hewan peliharaan yang sesuai dengan syariat Islam. Semoga pemahaman mengenai larangan memelihara hewan-hewan tertentu dalam Islam ini dapat semakin memperkaya wawasan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan, keselamatan, dan prinsip-prinsip hidup yang sejalan dengan ajaran agama. Dengan cara ini, kita dapat hidup dengan lebih harmonis, sehat, dan selaras dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.